Waduh, mana si Arik? Joni? Baik bos. Kemana perginya si Arik? Waduh, tadi ada di sini bos. Dia ngecek cewek itu. Kejar, cari sampai ketemu. Baik bos. Coba lu cari di ruang bawah, biar gue cari di atas. Oke. Duh, gimana ini ya? Takut ketahuan gue kalau kita masuk ke rumah ini. Bisa ditembak mati kita. Kalau mereka tahu kita di sini. Duh, gimana ya? Jadi takut gue. Udah, tenang aja. Diem deh. Kayaknya dia ngarah ke sini. Iya anjir. Sini. Anjir lah, dia malah diem di situ. Waduh, kayaknya itu bos mereka deh. Bisa jadi sih. Lihat aja bajunya. Duh, gimana ya? Kita nggak bisa keluar dari sini. Nggak tahu juga anjir. Malah nanya gua. Ya kan lu yang bikin kita kejebak di sini. Pokoknya kalau kita ditembak mati, lu yang nanggung dosa kita. Enak banget anjir. Dosa gua aja udah banyak, tambah dosa kalian. Ya kan karena lu kita kejebak di sini. Loh. Kok gua? Kan kalian yang mau ikut. Udah lah woi. Di situasi genting gini kalian malah berantem. Gitu yang mulai duluan. Gimana? Waduh, dia nggak ada di ruang bawah bos. Di atas juga nggak ada. Tadi gue udah cek, fix. Dia udah keluar dari rumah ini bos. Ya udah, ayo kejar. Ayolah, sebelum dia jauh. Tuh kan, mobilnya aja nggak ada. Ya udah, ayo kejar. Ayo. Sebenarnya ada apa dengan Johan? Bisa-bisanya dia bawa kabur mangsa si bos. Kayaknya dia mau menikmati perempuan itu duluan deh bos. Enggak. Ini pasti ada hubungan antara mereka berdua. Mungkin mantannya bos. Gua mikirnya juga gitu sih. Tapi ngapain dia nyulik mantan? Mungkin dia masih sayang bos. Mungkin juga sih. Bos. Kayaknya itu tadi mobil Johan deh bos. Masa sih? Iya bos. Gue hafal bedanya. Ya udah, ayo putar balik. Baik bos. Gimana ini ya? Kita nggak bisa keluar dari sini. Bisa. Pelan-pelan aja. Itu kan ada tembok. Nah, kita nyelinap aja dari situ. Tapi lu yakin, Gi? Coba aja dulu. Kalau ketahuan, ya lari lah. Ya udah deh, ayo. Duh, pelan-pelan Ki. Nggak sengaja gue, Den. Ya udah yuk lanjut. Mau kemana lu? Aduh, gimana ini Dan? Kita ketahuan. Aduh, gimana ya? Gue juga panik ini. Tamat sudah riwayat kita. Siapa lu? Apa tujuan lu kesini? Ampun bang. Kita. Cepet jawab. Jangan bergerak. Lepaskan senjatamu. Cepat, lepaskan senjatamu. Iya pak. Lu apain kemarin istri gua di dalam mobil? Enggak bang, kita nggak ngapa-ngapain. Bohong, sumpah bang, beneran kita nggak ngapa-ngapain. Lu jangan jadi pengkhianat. Mentang-mentang kita satu pekerjaan, lu mau membuat juga istri gua. Tapi serius kok bang, kita nggak apa-apain istri lu. Terus, kenapa baju dia ada di dalam mobil lu? Itu si Joni yang lepas bang. Karena emang bos kan nggak suka cewek berseragam buat dijadikan pelampiasan nafsu. Untung bos belum pulang. Kalau udah pulang gimana coba? Rusak sudah istriku karenamu. Maaf bang, aku nggak tahu kalau itu istrimu. Makasih ya. Berkat kalian, ibu selamat. Sebenarnya, ibu ada hubungan apa sama perampok itu? Belak-belakan aja bu sama kita. Iya bu, kita bisa kok nyimpen rahasia. Denny, sebenarnya salah satu anggota perampok itu mantan suami ibu. Hah? Gimana ceritanya? Kok bisa sih? Jadi gini Denny, dulu ibu hidup bahagia sama suami ibu di suatu kontrakan.
Ibu adalah seorang guru honorer dan suami ibu cuma seorang kuli panggul. Kami hidup berkecukupan. Ya, yang penting bisa hidup bersama. Itu sudah membuat ibu bahagia. Tetapi, ketika ibu mengandung seorang bayi, ibu berhenti dan tidak bisa mengajar menjadi guru honorer untuk sementara. Di saat itu juga, suami ibu menjadi peran utama dalam mencari nafkah. Tetapi, gaji suami ibu sangat kecil. Setiap hari, kami kekurangan bahan pangan. Bahkan, berkali-kali kami pindah kontrakan karena tidak mampu untuk membayarnya. Suami ibu tidak menyerah. Dia pergi keluar kota dengan tujuan mencari pekerjaan. Sampai di sana, ia tak kunjung menemukan pekerjaan karena keterbatasan pendidikan yang membuatnya sulit untuk mencari pekerjaan. Hingga suatu malam, ada seorang temannya yang datang ke rumah. Ia mengajak suami ibu bekerja di suatu tempat. Suami ibu pun menyetujui. Dan keesokan harinya, ia mulai bekerja. Ibu bahagia karena ia mendapat pekerjaan yang ringan dan gaji yang lumayan cukup. Seminggu seusai itu, yang awalnya bahagia, kini menjadi duka. Karena anak pertama ibu meninggal dunia di rumah itu. Ibu menjadi depresi karena kehilangan sang buah hati. Beberapa minggu setelah itu, suami ibu kembali bekerja di tempat itu. Dan pada suatu hari, ibu tahu apa sebenarnya pekerjaan suami ibu. Pekerjaan apa itu, Bu? Suami ibu bekerja di rumah mewah sebagai utusan untuk mencari dan memilih wanita cantik untuk dijadikan pelampiasan nafsu sang bos. Suatu ketika, suami ibu tidak sengaja menjatuhkan foto ibu di dalam mobil bos. Bos sangat tergiur dan sangat menginginkan tubuh ibu sebagai bahan pelampiasan nafsunya. Mendengar hal itu, suami ibu langsung pulang dan menyuruh ibu untuk pergi dari rumah itu. Di saat itu juga, ibu gugat perceraian dan akhirnya kami berpisah. Tetapi, bos tidak kehabisan cara. Ia terus mengutus anak buahnya untuk mencari ibu. Sampai akhirnya, ibu ketemu kalian. Dia di penjara.